Sentuh hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Haleluya Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai, betapa ku mencintai segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Kami tak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kami menyadari betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu beri yang terbaik, selalu memberi, yes, rancangan terbaik oleh karena kasih. Kami mau katakan dengan segenap hati kami, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku terima kasih Tuhan, kasih yang Kau beri dalam hidup kami, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami buka hati, jamalah kami, Yesus, ya Roh Kudus. Kami serahkan hati kami serahkan tubuh jiwa roh kami bagi kemuliaan nama-Mu. Oh, haleluya. Sentuh hati kami Tuhan, ajarlah kami mengerti kasih yang Kau beri buat setiap kami, kasih yang abadi, kasih yang sejati, yang tak pernah habis, yang tak pernah habis, selalu ada di dalam kami Tuhan, di dalam setiap kami. Kami mau Tuhan dipenuhi kasih-Mu. Oh, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Bentuklah bejana hati kami, bentuklah pikiran kami, agar kami seperti Engkau, Yesus, mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajar kami Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi, penuhi kami seperti air, air mengalir yang tiada pernah berhenti.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Selamat pagi saudara terkasih, Shalom. Apa kabar pagi hari ini? God is good all the time, and all the time God is good. Ya, setiap hari Tuhan selalu terbaik, dan setiap waktu Tuhan selalu ada di hidup saya dan saudara. Kembali kita jumpa di pagi-pagi benar ya saudara, di morning prayer. Saya bawakan tema buat sahabat terkasih, hamba Tuhan terkasih dimanapun berada. Powerful word. Artinya dalam setiap perkataan firman Tuhan itu ada sesuatu kekuatan yang dahsyat, yang powerful. Yes. Kita mengucap syukur, kita bersuka cita ya. Kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama-sama saya dan saudara terkasih akan baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, luar biasa ya saudara terkasih. Firman Tuhan ini menulis lewat Timotius, dikatakan segala tulisan. Artinya semua yang tertulis lewat firman Tuhan ini diilhamkan Allah. Ya, Allah sendiri yang berfirman. Powerful word. Perkataan firman Tuhan berasal dari Allah sendiri. Dan firman Tuhan ini penuh kuasa. Dikatakan apa? Memang bermanfaat untuk satu, mengajar saya dan saudara tentang kebenaran tentunya. Ya. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Sesudah mengajar, firman Tuhan ini menyatakan kesalahan. Apa yang salah yang harus saya dan saudara perbaiki dan kembali tentunya ke jalur Tuhan. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, tadi di awal mengajar, 2 menyatakan kesalahan. Ketika ada salah yang diperbaiki, dan yang ketiga memperbaiki kelakuan saya dan saudara jika ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat saudara, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Yes. Firman Tuhan ini saudara bagi saya lengkap. Firman Tuhan bagi saya genap. Dan firman Tuhan ini tepat dan jelas. Sahabat terkasih, ya, kami bersyukur ya, kami hampir 16 tahun ada di Sinode Gereja Allah Baik, dan tentunya setiap tahun dari Sinode Pusat ya, saudara, membuat buku bacaan Alkitab setahun untuk saya dan saudara baca. Dan waktu yang saya dan saudara sudah lewati luar biasa. Saya senang sekali saudara terkasih dimanapun Anda berada, hamba Tuhan yang dahsyat. Saya di jemaat Gereja Allah Baik House of the Villa Gorontalo. Saya membagikan setiap awal tahun kepada seluruh jemaat. Seperti ini saudara ya. Tahun ini visi besar ya, fulfilling divine destiny ya. Yohanes 4 ayat 34 ya. Ini kami cetak dan kami bagikan saudara terkasih kepada semua jemaat.
Dan saya di mimbar, di altar Tuhan, setiap saat ketika Tuhan percayakan saya harus preacher, saya pasti sampaikan seluruh jemaat harus membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan beberapa tahun ini banyak saudara yang finish well, finish strong saudara, baca Alkitab dengan selesai, details dan teratur. Dan saya pun excited sekali ketika apa yang dibuat oleh Sinode Pusat ya, yang membuat jemaat antusias. Seperti tadi firman Tuhan katakan apa? Segala tulisan. Artinya ketika saya dan saudara bisa menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua bukan untuk kuat dan hebat. Bukan untuk terlihat kami yang paling benar, paling kudus. Tapi kuncinya ketika saudara bisa menyelesaikan, saudara menyenangkan hati Bapa. Please God ya. Saudara menyenangkan hati Bapa dan Bapa disenangkan dengan apa yang saudara baca. Karena saudara, dari apa yang saudara baca, dari apa yang saudara dengar, saya percaya iman saudara timbul. Amin. Karena firman Tuhan ini bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Bagaimana saudara tahu saudara itu salah kalau saudara tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana saudara menjadi orang yang terdidik kalau saudara tidak pernah diajarkan? Dan saudara tidak pernah belajar. Sedangkan menjadi orang yang terdidik di dalam kebenaran, saudara harus belajar firman Tuhan yang hidup. Dan firman Tuhan ini dahsyat. Saya bersyukur saudara, ini tanggal 25 Maret ya saudara terkasih. Dan kami di early morning worship, kami yang sering morning prayer saudara, kami sekarang sudah masuk bacaan Alkitab. 2024 kami sudah masuk di Matius. Dan sebentar lagi dalam hitungan bulan saudara, saya percaya tidak akan sampai bulan Juli saudara, kami sudah bisa menyelesaikan saudara ya, bacaan Alkitab setahun. Saya excited saudara. Kenapa excited? Karena saya tahu apa yang saya dan saudara kerjakan ketika berada di bumi ini. Hanya satu kuncinya, senangkan hati Bapa. Dengan cara apa saudara? Saudara datang di pagi-pagi benar, saudara memuji Tuhan, saudara bersama-sama dengan jemaat terkasih ya saudara. Siapa yang mau komitmen, dan saya percaya ketika saudara komitmen datang memuji, menyembah, dan ketika itu saudara lakukan bertahun-tahun, maka saudara akan terima reward di bumi dan di sorga kelak. Itu pasti. Saya berani jamin pasti. Karena sudah beberapa jemaat terkasih yang menyaksikan ketika mereka berada di early morning worship. Mereka datang di pagi-pagi benar berdoa dan memperkatakan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tidak ada satupun masalah mereka yang tidak bisa selesai. Semua pasti ada jalan keluar dan Tuhan selalu berikan yang terbaik. Nah, hari ini saudara terkasih, ada kesaksian kecil. Ya, bagi saya ini dahsyat. Mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja, tapi bagi saya powerful word. Itulah kuasa firman yang dahsyat. Saya bacakan hari ini lagi buat sahabat terkasih, buat hamba Tuhan yang luar biasa. Matius 12 ayat 13. Saya ambil satu ayat saja. Lalu kata Yesus kepada orang ini, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ya, dikatakan di firman Tuhan ini, lalu kata Yesus sendiri mengatakan kepada orang yang sakit, ulurkanlah tanganmu. Ya, ulurkanlah tanganmu dan maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ya, ini kesaksian yang hidup. Tadi di early morning worship saudara, di pagi-pagi benar kami datang berdoa bersama beberapa jemaat. Kami tidak banyak selalu ketika ada di early morning worship. Tapi I give my heart to Jesus. Ya saudara, ada komitmen yang kami berikan di pagi-pagi benar. Dan saudara terkasih, salah satu yang mengikuti early morning worship, ya, jemaat terkasih, beliau komitmen saudara, dan pada hari Kamis kemarin, beliau sempat jatuh saudara, ya, eksiden kecil
ketika jatuh saya tidak tahu kalau tangannya ini saudara beberapa hari ini hampir tidak bergerak. Jadi dari hari Kamis kemarin ya saudara tidak bisa bergerak dan ini hari Senin. Jadi udah kurang lebih 4 hari saudara ya, mau masuk 5. Dan tadi pagi ketika giliran baca Alkitab ya, salah satu pelayan Tuhan ini saudara, beliau tiba gilirannya. Saya tidak mengatur siapa harus baca gini, oh karena dia sakit jadi dia harus ambil ayat ini. Tidak saudara. Karena kami bergiliran saja saudara. Seperti biasa saya menunjuk mereka tanpa tahu apa isi yang mereka harus baca. Ya saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dan ketika selesai baca, ketika firman ini dibacakan oleh yang sakit ini, yang jatuh kemarin saudara. Dan dia katakan waktu mau tutup early morning worship, waktu mau tutup doa pagi, dia katakan ke saya, Cigem, saya menyaksikan. Tadi waktu berdoa penyembahan, waktu nyanyi, saya mulai rasa sesuatu lewat tangan saya ini yang tadinya hampir 5 hari ini sakit sekali, hampir tidak bisa bergerak ya. Dan dia tidak ceritakan kepada saya juga tidak tahu. Sakit benar. Tetapi tadi ketika di ayat firman Tuhan pas jatuh tepat. Ya, ibu ini membaca Matius 12 ayat 13. Ketika dia membaca, wow, air matanya menetes saudara. Dan saat itu dia merasa bahwa pagi-pagi benar ketika dia datang di hadapan Tuhan. Dan dia baca giliran ayat ini. Dia tahu bahwa ayat ini Tuhan Yesus sendiri berikan atas hidupnya. Dan ketika selesai dia baca firman Tuhan ini, tangannya mulai bisa bergerak. Dan dia bilang, dia katakan, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, powerful word. Itulah firman Tuhan yang hidup, yang seketika itu juga bisa menyembuhkan saya dan saudara. Ketika di hati ini, saudara percaya dengan segenap hati. Wow saudara, saya katakan kepada mereka, yes! Tidak ada satupun dalam hidup ini yang kebetulan. Ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Tuhan Yesus tahu apa yang saya dan saudara perlukan. Dan seketika itu juga tangannya sudah bisa bergerak. Yes, benar tadi Timotius menulis saudara ya. Firman Tuhan ini apa saudara? Mengajar saudara, mendidik ya di dalam kebenaran. Dan kebenaran ini hidup. Dan firman Tuhan ini lewat Matius, Yesus katakan ulurkan tanganmu. Nah artinya saudara, kalau saudara ingin Tuhan Yesus sembuhkan, kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara mau saudara mengalami sesuatu breakthrough dalam kehidupan, Yesus bilang ulurkan tanganmu. Artinya saudara jangan hanya berdiam, tapi percaya, letakkan iman, berkatakan powerful word ini dengan iman dan imani, maka itu pasti terjadi atas hidupmu, nyata dan hidup di dalam hidupmu. Sudahkah kuasa firman memerdekakan saya dan saudara? Sudahkah kuasa firman ini jadi daging dan hidup di dalam hidup saya dan saudara? Mari biar powerful word, kuasa firman ini saudara perkatakan dengan iman, maka tinggal tetap atas hidup saya dan saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi yang luar biasa ini. Saya percaya penuh saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Firman-Mu penuh kuasa. Engkau katakan kepada kami, ulurkan tanganmu. Kami harus tidak hanya pasif Bapa, tapi kami harus aktif. Artinya kami harus meresponi panggilan Tuhan. Dan kami harus sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kami bukan hanya perkatakan, tetapi powerful word ini kami kerjakan dengan segenap hati dan iman kami. Maka firman Tuhan yang hidup ini tinggal tetap nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.